Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Math for You. Hari ini kita akan bahas soal-soal di ujian PNS. Oke, jadi di sini ada 10 soal. Teman-teman boleh nanti di-post dulu ya videonya untuk nanti teman-teman bisa jawab sendiri dulu, baru nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, 10 soal ya, cuma 10 soal. Mudah-mudahan dengan setiap hari kita berlatih belajar, nanti pas hari H ujian SKD, teman-teman bisa nilai skor TIU-nya tinggi gitu ya, dan lolos ke tahap yang berikutnya. Oke, baiklah. Nomor 1. Nah, silahkan kalau mau di-post dulu ya untuk dijawab. Di sini adalah soal analogi yang terdiri atas 3 kata, dan kita harus menemukan pola dari 3 kata yang ada ini, dan nantinya pola tersebut akan kita gunakan ya, pola yang serupa terhadap opsi jawabannya, antara A, B, C, D, atau E. Contoh, di sini ada gerhana, bulan, dan matahari. Nah, kira-kira polanya dari 3 kata ini apa? Oke, jadi misalnya nih, gerhana bulan gitu ya, ada juga gerhana matahari gitu ya. Jadi ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari gitu ya. Jadi ini jenis-jenis gerhana. Oke, kita coba praktekkan pola yang tadi ke opsi jawaban yang sesuai. Misalnya yang A, jari tangan, ada pula jari kaki. Berarti kan jari itu emang ada 2 gitu jenisnya ya. Ada yang tangan, ada yang kaki. Nah, berarti kan ini benar ya. Jadi di sini jawabannya yang A. Yang B, yang C, yang D, yang E itu nggak sesuai dengan pola yang kita kerjakan tadi, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi yang lebih tepatnya di sini jawabannya yang A. Oke, teman-teman, bener nggak jawabannya A? Oke, silakan nanti dihitung ya secara manual, mandiri. Teman-teman bisa nanti bisa dikasih skor sendiri gitu ya. Kira-kira jawabannya tuh udah bener berapa atau udah salah berapa gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini soal yang kedua. Silahkan dikerjakan dulu, bisa di-post dulu gitu ya. Nah, ini soalnya masih analogi, tapi 2 kata aja. Yaitu ada di sini katanya wajah dan rona. Nah, kira-kira polanya apa gitu ya, biar terbentuk wajah dan rona ini. Nah, misalnya nih, saya kasih pola wajah wajah itu merona karena malu misalnya. Atau misalnya wajah kita itu akan merona karena sesuatu hal misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pola yang sama kita akan terapkan ke opsi jawabannya. Misalnya, yang A, kertas tulis. Nah, apakah kertas itu menulis sesuatu? Nah, kan enggak ya. Kertas itu kan bukan untuk menulis. Pensil atau pena yang untuk menulis gitu ya. Kalau yang B, bendera kibar. Bendera itu berkibar karena sesuatu. Nah, bisa juga misalnya karena angin. Berarti kan bendera berkibar karena angin gitu ya. Yang C, yang D ataupun yang E masih sama, jawabannya itu belum tepat gitu ya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepatnya adalah yang B ya. Oke, nah sampai di sini udah nomor 2. Kira-kira ada yang benar semua nggak teman-teman? Oke, pasti ada ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi ini cukup gampang, teman-teman bisa mengerjakannya sendiri. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini nomor 3, ada padi, tikus, terus ini polanya sama dengan pohon kelapa dan titik-titik gitu ya. Nah, jadi padi tikus ini kita harus cari dulu pola dari padi dan tikus. Nah, misalnya nih, tikus itu hama padi adalah tikus gitu ya. Jadi hama padi itu adalah tikus. Berarti kita harus mencari tahu hama pohon kelapa itu apa gitu ya binatangnya di sini. Kalau padi itu hamanya tikus, kalau pohon kelapa itu hamanya apa? Nah, apakah lalat, apakah kadal, semut, belatung, atau kumbang? Nah, ini pasti pengetahuan umum ya. Jadi teman-teman harus tahu ya pengetahuan umum ini. Jadi pohon kelapa itu hamanya adalah kumbang gitu ya. Nah, di sini kita centang yang E ya. Oke, dan nomor 3, gimana nih teman-teman? Benar atau ada yang salah jawabannya? Nah, silahkan ditandai sendiri ya. Nanti bisa teman-teman hitung berapa benar dan salahnya. Oke, itu yang nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini ada pernyataan silogisme. Nah, jadi di TIU itu selain ada analogi seperti yang tadi, juga ada soal-soal yang tipenya
silogisme. Nah, silogisme ini adalah menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan, gitu ya. Oke, pernyataan yang pertama. Di sini dikasih tahu pernyataan yang pertama, semua hutan ditanami pohon. Ini kita tulis pernyataan yang pertama. Lalu pernyataan yang kedua, sebagian ditanami pohon jati. Oke, ini pernyataan yang kedua atau premis yang kedua. Yang ditanya adalah kesimpulan yang tepat tentang hutan. Oke, jadi teman-teman di sini kata kuncinya, kalau ada pernyataan pertamanya semua, lalu ada pernyataan yang kedua atau premis keduanya kata-kata sebagian, pasti saat ditanya kesimpulan, jawabannya adalah ada kata sebagian di awalnya atau kata ada. Kalau misalnya tidak sebagian, berarti ya ada. Jadi selain kata sebagian atau ada, berarti itu jawabannya salah. Seperti yang A itu semua jawabannya. Berarti ini salah. Pada pasti yang A itu salah. Yang B, yang C benar ya, sebagian kita kunci dulu. Yang D itu salah, yang E juga pasti salah. Nah, sekarang jawabannya itu yang antara B atau C. Nah, kita lihat yang B. Ya, kalau yang B itu sebagian dari hutan tidak ditanami pohon. Nah, ini pasti bertentangan ya dengan premis yang pertama. Jadi ini bertentangan dengan premis yang pertama. Jadi ini salah jawabannya. Jadi yang benar di sini adalah yang C. Jadi sebagian dari hutan itu ditanami pohon jenis lain ya, bukan jenis jati aja. Oke, nah kira-kira seperti itu. Oke, udah benar berapa nih teman-teman? Ada yang benar semua nggak? Oke, benar semua mungkin ada ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Oke, ini masih soal silogisme ya, yang kesimpulan. Jadi di sini premis yang pertama, semua buku ilmiah ada di rak buku. Oke, semua buku ilmiah ada di rak buku. Oke, buku ilmiah teman-teman pasti tahu ya, buku ilmiah itu adalah buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan ya. Misalnya pelajaran di SMP, SMA, atau kuliah itu namanya buku-buku ilmiah. Gitu ya. Atau jurnal gitu ya, penelitian dan lain-lain sebagainya, proposal. Nah, itu termasuk juga ke buku ilmiah. Lalu di sini novel. Novel ini berarti kan fiksi ya, non fiksi, ya fiksi maksudnya. Nah, ini novel ini pasti dia bukan buku ilmiah gitu ya, karena tidak ada fakta yang mendukungnya gitu ya. Dia karangan manusia sendiri gitu ya, hasil imajinasi manusia gitu ya. Atau mungkin hasil pengalaman dia gitu ya, terus dibukukan gitu ya. Jadi tidak ada ilmiahnya, tidak ada ilmunya di situ. Ilmu untuk mendapatkan ceritanya gitu ya, karena itu karangan. Novel berada di atas meja. Nah, apakah kesimpulan yang tepat? Apakah yang A, beberapa buku ilmiah ada di atas meja? Ini bertentangan ya dengan pernyataan yang pertama. Kalau yang B, semua novel ada di rak buku. Salah, padahal tadi di pernyataan kedua, novel itu berada di atas meja, bukan rak buku. Karena novel itu bukan buku ilmiah. Jadi yang B juga salah. Yang C, berapa novel berada di rak buku, ini juga salah. Semua novel termasuk buku ilmiah, ini apalagi salah ya. Berarti di sini jawabannya yang tepat adalah yang E. Semua novel bukan buku ilmiah. Ya, udah pasti ya, karena novel itu bukan buku ilmiah. Karena dia itu karyanya fiksi ya. Oke, sekarang udah nomor 5 aja. Tinggal 5 soal lagi dan jadi nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, dapat berapa poinnya ya, benar atau salah. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nah, ini masih sama ya, soalnya tentang silogisme. Teman-teman boleh pause dulu ya untuk dijawab. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Oke, jadi semua penonton wayang itu membeli karcis. Wayang itu dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi wayangnya dimainkan Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, Andi menonton wayang orang. Nah, kesimpulannya apa? Apakah A, Andi bukan pemain wayang orang? Nah, apakah nyambung gitu ya kesimpulannya tiba-tiba Andi itu bukan pemain wayang orang? Nah, kurang nyambung ya. Kalau yang B, Andi menonton wayang orang tanpa membeli karcis pada hari Sabtu. Nggak mungkin dia nggak membeli karcis. Harus ya, semua penonton itu membeli karcis. Nah, jadi ini bertentangan dengan pernyataan yang pertama.
Atau yang C, pada hari Sabtu Andi membeli karcis untuk menonton pada hari Minggu. Nah, nggak mungkin. Dia itu tadi menontonnya pada hari Sabtu, ya, menonton pada hari Sabtu. Ini juga salah. Yang D, Andi membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Iya, benar. Kalau yang E, Andi tidak menonton wayang orang pada hari Minggu. Ya, dia nontonnya hari Sabtu. Nah, jadi di sini pernyataan yang paling tepat di antara A, B, C, D, E ini adalah yang D, ya. Andi membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Jadi kan dia membeli karcis, ya. Nah, bukan yang E, ya. Yang E itu bukan kesimpulan yang tepat di antara premis-premis yang ada di soal nomor 6 ini. Oke, jadi seperti itu. Yang tepat di sini adalah yang D, ya. Andi membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Oke, udah nomor 6 aja nih teman-teman, gimana? Mudah-mudahan benar semua ya sampai nomor 6. Kita lanjut ya ke nomor 7. Oke, ini bukan analogi, ini bukan silogisme, ini adalah hitung cepat, ya. Jadi di sini ada questions nomor 7 yang di sini kita harus membandingkan ya antara variabel X dan juga variabel Y, di mana si X ini nilainya adalah 386 dikurang 386 per 2, sedangkan si Y ini nilainya adalah 386 per 2. Oke, jadi ini kayak mudah sebenarnya, jadi ini nggak perlu teman-teman hitung 386 per 2 terus dikurangin, nggak usah. Jadi di sini kayak misalnya nih, ini diri kita sendiri, terus kita kurangi setengah dari diri kita sendiri. Berarti kan jawabannya pasti setengah yang lainnya, gitu ya. Jadi 386 per 2. Dibandingkan dengan 386 per 2. Nah, sama ya. Jadi di sini X-nya sama dengan Y, gitu ya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi ini cukup sekali lihat atau 2 detik, 3 detik, teman-teman bisa langsung mengisi jawaban. Oke, ini nomor 7. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Oke, pertanyaan nomor 8. Ini juga ya, masih hitung cepat. Nah, silakan di-pause dulu videonya untuk dijawab sendiri. Oke, nah kira-kira kalau kita lihat secara cepat ya, X itu adalah 19,95% dari 77. Maksudnya kalau dari itu artinya dikali. Kali 77, seperti ini. Kalau Y itu adalah 77% dari 19,95. Nah, menurut teman-teman ini sama semua kan angka-angkanya? Nah, karena dia sama semuanya, berarti di sini dapat kita simpulkan X itu sama dengan Y, gitu ya. Oke, jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang salah sampai di sini dulu, nomor 8? Oke, pasti ada yang benar ya. Oke, kalau ada yang salah, nah teman-teman boleh diperhatikan lagi soalnya dan dilihat pembahasannya gitu ya, pembahasan yang kita lakukan pada video ini. Oke, kita lanjut ya, nomor berikutnya, nomor 9. Nah, ini ada pecahan ya, pecahan. Nah, ini juga hitung cepat, jadi pecahan. Nah, jadi kita harus cepat, dengan cepat gitu ya, karena di sini jawabannya dalam bentuk desimal, ya berarti langkah mudahnya kita ubah yang pecahan ini menjadi bentuk desimal. Jadi kita ubah, misalnya nih, 4/5. 4/5 itu berapa? 4/5 itu berarti 0,8 ya. Nah, karena 5 kali berapa yang hasilnya 4? 5 kali 0,8. Ditambah, ini hasilnya 5 kali berapa yang hasilnya 3? Berarti ini 0,6. Lalu ini berarti 3/8 itu 0,375 ya. Ditambah 6/8 berarti bagi 2, 3/4 berarti 0,75, tambah 1/2 berarti 1,5. Nah, ini tinggal teman-teman jumlahin. 0,8 tambah 0,6, 0,375, 0,75 tambah 1,5. Jawabannya adalah 4 ya, 4,025. Nah, tinggal dijumlahin, nanti dapat hasilnya yang E ya. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Oh, nggak bisa bertanya ya, ini video. Oke, lupa. Oke, kira-kira seperti itu. Pertanyaan nomor 9. Jadi ini jawabannya singkat, jadi kita harus
ubah ke bentuk desimal karena jawabannya dalam bentuk desimal. Nah, mudahnya seperti itu dan juga angka-angkanya kecil gitu ya. Jadi akan cepat teman-teman bisa mengubahnya ke bilangan desimal. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut nomor terakhir. Oke, ini juga gampang ya. 2/4 dibagi dengan 4/11. Nah, teman-teman jadikan aja ini karena jawabannya itu dalam bentuk pecahan, jadikan ini pecahan biasa dulu biar bisa dibagi dengan 4/11. Caranya, 2/4 ini menjadi pecahan biasa, ini kan campuran, jadikan pecahan biasa yang berbentuk A per B gitu ya. Nah, ini tinggal dikali 4 kali 2, 8, tambah 1, 9, berarti 9/4. Nah, kita punya sekarang 9/4 dibagi dengan 4/11, karena pembagian dengan pecahan artinya bisa diubah menjadi 9/4 dikali 11/4. Jadi di sini 99 ya per 16. Oke. Jadi di sini jawabannya yang E. Oke deh. Sampai di sini teman-teman ada yang benar semua nggak dari 1 sampai 10? Atau ada yang cuma salah 1, salah 2 ya, dan seterusnya. Oke, nah kunci dari latihan TIU adalah teman-teman sering latihan soal dan kalau misalnya teman-teman butuh ya, misalnya teman-teman selalu gagal di TIU gitu ya, karena TIU-nya nilainya nggak pas SKD-nya, passing grade-nya gitu ya. Nah, teman-teman harap bisa untuk belajar lebih ekstra lagi gitu ya, karena di TIU ini memang soalnya pasti sangat beragam dan juga teman-teman harus sering latihan dan kalau bisa teman-teman yang lemah di TIU bisa ngambil belajar bareng gitu ya dengan Math for You. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan soal-soal berikutnya. Dah.